Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua sehat dan kita semua selalu diberkati. Nah, sebelum kita memulai video ini, tolong bantu saya untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. One, two, three, come on! Come on, come on. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan coronavirus. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa coronavirus itu telah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Nah, kita ketahui juga bahwa penyakit ini termasuk dalam golongan virus yang sama, yaitu dengan virus yang kita kenal, yaitu SARS ataupun MERS, ya. Nah, infeksi virus corona pertama kali kita ketahui ini di kota Wuhan, yaitu China, dan sekarang telah ditemukan di berbagai negara, yaitu termasuk Indonesia. Nah, kita ketahui sehubungan dengan kian meningkatnya penyebaran coronavirus COVID-19 di berbagai negara yang kemudian sekarang di Indonesia dinyatakan sebagai pandemik global oleh World Health Organization atau WHO, di mana termasuk kondisi yang semakin meluas dalam berbagai hari terakhir, serta telah dikeluarkan juga keputusan pemerintah bahwa kondisi ini adalah bencana non alam. Maka video ini mengajak kepada semua orang yang menyaksikan untuk yuk bersama-sama kita diminta untuk tidak panik dan terus meningkatkan kewaspadaan, ya. Oleh karena itu, kesempatan ini juga saya ingin berbagi beberapa informasi untuk semua penonton, ya. Untuk penonton yang pertama, ya, ini adalah antisipasi kita bagaimana caranya kita untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Ya, yang pertama kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu self awareness. Itu penting banget buat semua orang gitu ya. Yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan benar. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau saya bilang menjadi improvement buat kita, karena memang honestly kita selama ini kurang care dengan kebersihan, ya. Oleh karena itu, cucilah dengan air yang mengalir dan sabun. Ini penting banget, ya. Jadi banyak orang persepsinya bahwa kemana-mana itu pakai hand sanitizer, terus di rumah juga gitu, enggak. Ya, bagi kalian yang di rumah, itu cukup dengan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya itu selama lebih kurang 20 detik, ya. Pastikan seluruh bagian tangan itu tercuci hingga bersih, ya, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela jari, dan kuku, ya. Setelah itu jangan lupa untuk dikeringkan, ya. Dan hand sanitizer itu digunakan pada saat kita berpergian, kita keluar, kita gunakan itu, ya. Dan juga kami informasikan juga untuk yang kedua, jangan lupa untuk menggunakan masker, ya. Apalagi kalau kita mau beraktivitas keluar atau membeli keperluan-keperluan sehari-hari kita, seperti kita ke supermarket, minimarket untuk membeli sesuatu, jangan lupa untuk pakai masker, ya. Nah, masker ini sebenarnya punya dua tipe, yaitu masker bedah dan juga masker N95. Ya, sebenarnya kita dengan pakai masker bedah yang seperti biasa itu udah cukup, ya. Nah, dan juga perhatikan lagi cara menggunakan maskernya, ya. Misalnya kita menggunakan masker bedah. Yang benar itu adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, ya. Sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut, ya. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara, ya. Nah, itu sangat efektif. Kemudian untuk masker, bagi kalian yang menggunakan masker N95, ini adalah jenis masker yang dirancang khusus untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Ya, jenis masker inilah yang sebenarnya lebih direkomendasikan untuk mencegah infeksi virus corona. Meski demikian, masker ini kurang nyaman dikenakan sehari-hari dan harganya juga sangat mahal sekali gitu ya. Jadi disarankan pakai yang masker bedah itu sudah cukup. Yang kemudian yang ketiga itu adalah menjaga daya tahan tubuh, ya. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai penyakit.
untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, disarankan kita semua di sini untuk jangan lupa mengkonsumsi seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan dan makanan berprotein seperti telur, ikan, daging tanpa lemak, dan bila perlu kita juga dapat mengkonsumsi suplemen ya, sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang paling penting juga adalah kita harus tidur yang cukup ya, tidur yang cukup, olahraga, tidak merokok, dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol karena itu akan menstimulus virus corona untuk cepat terjadi. Kemudian keempat, ini penting banget buat kalian semua. Please ya, untuk tidak pergi ke negara terjangkit gitu ya. Masih kalau saya ngeliat beberapa video agak miris karena mereka kayaknya belum sadar ya bahwa penyebaran virus itu bisa saja terjadi dimanapun ya. Oleh karena itu kita stop ya rantai tersebut dengan tidak berpergian ke negara manapun gitu ya. Ya semua udah pasti everybody knows ya, seperti Taiwan, India, Amerika Serikat, Eropa gitu ya, Jepang, Korea, Hong Kong ya, kita baik-baik aja di rumah ya, jangan kemana-mana ya, karena kita pikirkan keluarga kita yang kita sayangin kalau kita harus tetap pergi keluaran sana ya, apalagi kita pergi ke mall ya, daerah keramaian ya, restoran tuh jangan dulu deh, mending kita di rumah aja gitu ya. Terus yang kelima itu adalah menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus ya. Hewan-hewan tersebut ya seperti kita tahu, karena hewan-hewan ini juga bisa mengakibatkan tadi ya, karena seperti yang kita ketahui, coronavirus ini jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Oleh karena itu, please kalian pencinta hewan sekalipun di luaran sana, untuk hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Ya, jika ingin mengkonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dengan benar dan bersih ya. Dan jangan sampai mengkonsumsi tidak segar ya. Bila Anda mengalami gejala flu seperti batuk, demam, pilek, ya, disertai lemas dan sesak napas, apabila dalam 2 minggu terakhir Anda berpergian ke Tiongkok dan sebagainya, segeralah tanyakan ke dokter, ya, segera cross check apa kira-kira sakitnya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Untuk yuk sama-sama kita putus rantai penyebaran virus corona dengan di rumah aja gitu ya. Dan kalaupun kita berpergian, untuk jangan lupa tadi aturan 1, 2, 3, 4, 5 yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dan semoga kasus ini juga, isu ini segera berakhir. Dan terima kasih juga pada kesempatan ini kami sampaikan kepada seluruh medis, dokter, perawat, semua pemerintah juga yang telah membantu kita, mereminder kita, mengedukasi kita untuk terus menjaga kebersihan dan memutus rantai penyebaran virus corona. Mudah-mudahan ini video bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya nanti saya akan memberikan edukasi tentang corona yang lain, virus corona lainnya, supaya kita lebih aware. Ya, mungkin ini demikian video saya. Jangan lupa bantu saya juga konten ini untuk disebarkan ke yang lainnya, supaya orang yang tidak tahu menjadi tahu, pengetahuannya juga makin luas dan dapat menyampaikan ke orang yang lebih banyak. Terima kasih, sampai jumpa pada video saya selanjutnya. God bless you all, Tuhan memberkati.